Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Pengasih, yang sayangnya tidak pernah pilih. Cuma manusia yang kadang-kadang pilih. Betul? Jangan ada dusta di antara kita. Tuhan yang Maha Penyayang, yang sayangnya tiada terbilang. Benar? Orang dikasih belum tentu disayang, tapi orang disayang pasti dikasih. Betul? Siapa orang yang disayang yang pasti dikasih? Bukan cuma tahu ajan di Darul Rahman, tapi juga sholat. Betul? Pilih mana? Mau sholat apa disolatin? Mau berangkat sendiri ke Darul Rahman apa dianterin? Mau sholat di belakang imam apa di depan imam? Kenapa ada orang waktu hidup gak pernah masuk musola Darul Rahman? Ya udah mati pengen masuk Darul Rahman. Hadirin hadirat rahimakumullah. Tak lupa selawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kumpul bareng di dunia, kumpul bareng di surga, dan bersama dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM kita ya. Ya ini Bapak Wali Kota kayaknya nih. Bapak Dr. Andes Haji Utar Syahrudin yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Sama karumun para alim ulama, ada guru-guru kita, alhamdulillah. Qari kita Bapak Ustadz Haji Ali Zaidi Al-Khots. Ini tulisan beliau nih, luar biasa. Kalau kita baca itu, innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimus salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah sholat dengan mengingat aku. Ini makna firman Allah yang ditulis oleh beliau. Alhamdulillah. Nah sementara yang sebelah kanan, ini ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman,
beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan beriman. Mudah-mudahan kita orang-orang yang berada di dalamnya. Amin. Juga Bapak Ustadz Haji Ubaidillah, Bapak Ustadz Haji Syarif Hidayatullah, Bapak Ustadz Haji Andika Rahman SPD. Ini teman saya nih, sahabat saya, guru saya di Cipasuk di Pondok Pesantren Cipasuk, Tasikmalaya. Juga Bapak Ustadz Haji Amil Effendi, tapi repot juga mandiin mulu. Terakhir bagiannya. Bapak Ustadz Haji Khaliluddin, Bapak Ustadz Haji Nurul Huda, juga tokoh masyarakat kita, ada Bapak Haji Maman Supriyatman, Bapak Ustadz Haji Ahmadi, juga Bapak Ustadz Haji Samsudin Al-Ayub, dan juga ada Haji Ian Suherlan, dan juga Pak RW Haji Arman Maulana Ibrahim. Amin. Juga ada Pak Haji RT Tamin dan Bapak Haji RT Guru Sunade. Para ibu saja, calon hajat, dan kita semua yang hadir pada kesempatan malam hari ini, yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon izin memberikan tausiah pada kesempatan malam hari ini, dan mohon maaf ceramah saya enggak lama-lama, ikan sepat, ikan gabus, lebih cepat, lebih bagus. Setuju Bu? 4 jam selesai. Hadirinlah hadirat rahimakumullah. Ini ada tulisan dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah tadi sebelum sambutan dimulai, sebelum pembacaan Al-Quran dibacakan, tadi kita sudah membaca barzanji, betul? Kita semuanya sudah bersolawat. Alhamdulillah. Ini bukti cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul 'azim. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada Nabi sebagai salam penghormatan kita kepada beliau. Nah di ayat ini yang berselawat ada tiga. Pertama, Allah bersolawat. Yang kedua, para malaikat bersolawat. Yang ketiga, orang beriman bersolawat. Allah berselawat kepada Nabi, tidak ada bacaan selawatnya dan tidak ada bacaan yang dibaca. Ini makna Allah bersolawat. Nah, ada pun maknanya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala selalu menaungi Nabi dengan rahmat dan ridhonya. Ini makna Allah bersolawat.
sholawat. Tidak ada bacaan dibaca dan tidak ada bacaannya. Dan kemudian yang kedua, para malaikat bersalawat. Tidak ada bacaan salawat yang dibaca dan tidak ada bacaan salawatnya. Makna para malaikat bersalawat kepada Nabi, yakni para malaikat selalu mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu dalam keberkahan. Ini makna para malaikat bersalawat. Nah, sementara kita orang beriman bersalawat kepada Nabi, ada bacaan salawatnya dan ada bacaan salawat yang kita baca. Maknanya kalau kita bersalawat adalah doa. Jadi kalau malam ini kita membaca salawat, kita punya anak, anaknya sedang sekolah, ya Allah, anugerahkan kepada anak saya ilmu yang manfaat. Amin. Kalau dia sedang sekolah, sedang kuliah, ya Allah, lulus sampai sarjana. Amin. Kalau dia udah lulus, belum dapat kerjaan, ya Allah, percepat dapat pekerjaan. Kalau dia belum ada jodohnya, percepat punya jodoh. Kalau dia belum punya keturunan, ya Allah, percepat punya keturunan. Kalau anak kita, artinya orang tua sedang berdoa, anaknya sedang sakit, maka maknanya adalah supaya anak kita diberikan kesembuhan. Kalau ada anak kita yang malas sholatnya, belum bisa membaca Al-Quran, maka makna selawat yang kita baca, ya Allah, jadikan anak saya anak yang soleh-solehah, yang rajin sholat dan bisa membaca Al-Quran. Amin Allahumma. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini malam apa nih? Malam Senin. Taklim bapak-bapak di sini malam apa? Malam Senin. Jadi makanya malam ini maulidnya malam Senin. Kalau ibu-ibu malam apa? Malam Jumat. Kalau remajanya malam apa? Hah? Malam Minggu di Taman Jajan. Dulu Taman Jajan itu kan kebun karet ya, betul? Pohon karet, bener. Sawah, serem, sepi, jalannya berlubang-lubang. Dulu, sekarang Taman Jajan Geraha Raya banyak lubang-lubang yang berjalan-jalan. Tadi ibu-ibu pengajiannya malam apa? Malam Jumat. Nabi berpesan, perbanyaklah membaca salawat di malam Jumat. Perbanyaklah membaca salawat di hari Jumat. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kenapa khusus di malam Jumat? Kenapa khusus di hari Jumat? Nabi menjawab, karena salawat kalian Allah sampaikan kepadaku langsung. Allah yang membaca, menyampaikan selawat yang kita baca kepada baginda Nabi besar Muhammad. Nah karena itu kalau hari Jumat masjid-masjid itu sebelum khatib naik mimbar, sebelum ada pengumuman atau setelah pengumuman, maka diisi dengan membaca sholawat. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada dialog Nabi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Muhammad, ini dunia milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, itu surga milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, itu yang namanya langit milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad,
engkau kekasihku milik siapa? Milikmu ya Rabb. Ya Muhammad, aku Allah milik siapa? Nabi diam. Nabi sujud, Nabi enggak jawab. Akhirnya Allah yang bertanya, Allah pula yang menjawab. Ya Muhammad, aku milik siapa? Aku milik orang yang berselawat kepada engkau, wahai kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi. Karena itu banyak-banyak baca salawat. Nah, kalau kita baca salawat, jangan cuma waktu maulid Nabi, Bu ya. Jangan hanya ketika kita pengajian di malam senang. Ada di mana? Di majlis taklim, ada di mushola Darur Rahman. Bukan hanya ketika kita berada di masjid, tapi ketika kita dalam perjalanan, ketika kita sedang naik kendaraan, di motor kah, di mobil kah, sedang naik sepeda kah, nganter anak sedang sekolah, atau kita mau kondangan berangkat, atau ketika kita ke pasar Bengkok, maka banyak-banyak baca banyak-banyak berzikir, banyak-banyak membaca kalimat la ilaha illallah. Saya mau tanya nih, ibu punya dosa enggak? Banyak. Suaminya punya dosa enggak? Enggak. Banyak mana dosa suami sama ibu? Dosa suami katanya. Pak, banyak mana dosa istri sama suami? Istri. Suami. Oh, di sini mah insyaallah isi-isi solehah semuanya. Dan mudah-mudahan yang di dalam adalah suami-suami yang soleh. Ibu tahu nggak ciri-ciri suami yang soleh? Apa itu? Namanya soleh. Anak soleh. Namanya soleh. Bukan. Suami yang soleh itu ngopi boleh di mana-mana, tapi nyusu tetap di rumah. Mudah-mudahan yang keluar adalah istri-istri yang soleh. Amin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-maratus solehah. Dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan di dunia adalah istri yang solehah. Boleh nyanyi? Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah, perhiasan terindah. Jadi kalau kita punya dosa, kalau mau rontok dosa-dosa kita, kalau kita punya hajat, ingin doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian kalau kita pengen hati kita menjadi tenang, kemudian dinaikkan derajat kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian daripada itu, kalau kita pengen dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah, lalu terjaga dari api neraka, masuk surga bersama dan dekat dengan baginda Nabi besar Muhammad. Maka banyak-banyak kita baca, yakni baca istighfar. Yang kedua baca sholawat. Yang ketiga baca yakni la ilaha illallah. Ya, naik motor baca, naik mobil baca, naik sepeda
Baca. Kalau masih sebulan, masih mulai jalan macet, lupa tuh bacaan. Kalau masih 2 bulan dilazimin, dibiasain, ada hujan turun, hilang, lupa lagi itu. Tapi kalau sudah jadi kebiasaan, mata boleh melihat yang lain, tapi hatinya, mulutnya astagfirullahaladzim. Betul? Yuk kita praktekin semua. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Ya sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Atau membaca Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Nah, kemudian baca kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi di jalan baca kalimat Astagfirullahaladzim, baca salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita ya orang hidupnya La ilaha illallah sampai kita mati, dan ucapan terakhir yang kita baca La ilaha illallah. Amin Allahumma amin. Ini masih terus menghina itu. Ini kan ustaz, bukan tukang parkir. Bu, yang ngaji yang rajin, ngaji yang rajin. Ayo pilih mana, ngaji apa dihajiin? Ngaji. Jadi kalau kita mau berangkat ngaji, pusing-pusing sedikit, berangkat aja. Insya Allah dengan salawat nanti di pengajian penyakitnya sembuh. Ya Bu ya. Pokoknya kalau kita lagi masuk angin, udah berangkat aja ngaji. Nah supaya hilang pusingnya, sakitnya. Kalau kita berangkat ngaji, pertama saya yuk tarik nafas, buang. Tarik lagi, buang. Kalau masih pusing, tarik tunai. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini yang pertama. Nah, perlu kita ketahui atau kita ketahui bersama, Nabi lahir pada hari Senin, wafatnya juga hari Senin, tanggalnya 12, wafatnya juga tanggal 12, betul? Lahirnya bulan Rabiul Awal, wafatnya juga bulan Rabiul Awal. Lahirnya di kota Mekah, wafatnya di kota Madinah, dan dikuburkan di kota Madinah. Jadi ini yang diajarkan Nabi. Jadi kalau udah wafat di situ, beliau minta dimakamkan di situ.
Tapi seandainya ada keluarga kita masih hidupnya berpesan, nanti kalau saya wafat sudah bawa aja saya ke Jawa Tengah. Wafat bawa saja, makamkan saya di Jawa Timur biar bareng sama keluarga di sana. Kalau ada pesan maka amanahnya kita tunaikan. Betul. Tapi kalau tidak ada pesan, hidupnya di kota Tangerang, walaupun dari Jawa Timur, sudah dimakamkan saja di kota Tangerang. Hadirin wa hadirat rahimakumullah. Nah ini 12-nya sama, 12 Rabiul Awal. Nah artinya apa? Dari konteks sama tanggal lahir dan tanggal wafatnya, ternyata ada 12 pokok ajaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad. Nah, apa itu yang 12 pokok itu? Pertama, rukun iman. Rukun iman ada 6. 1, beriman kepada Allah. 2, beriman kepada malaikat. Yang ketiga, beriman kepada kitabnya. Yang keempat, beriman kepada rasulnya. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, rukun Islam. Rukun Islam ada 5. Berarti 6 ditambah 5 11. Pertama syahadat, kedua salat, ketiga puasa, keempat zakat, kelima haji. 11 kurang 1. Apa yang terakhir? Ihsan. Jadi ada 12 pokok ajaran Islam, 12 Rabiul Awal, hari lahir dan wafatnya baginda Nabi besar Muhammad. Nah, apa itu ihsan? Anta'budallaha ka'annaka tara, fa in lam takun tara fa innahu yara. Bahwasanya ketika engkau sedang ibadah, ketika engkau sedang sholat, seolah-olah kita bisa melihat Allah. Seandainya tidak bisa demikian, maka seolah-olah Allah yang melihat kita. Coba deh, kalau sholat kita udah ihsan, gak mungkin hari Senin kuluhu, Selasa kuluhu, Rabu kuluhu, Jumat kuluhu. Malu. Betul. Pak Haji Syahrudin sholat di Musola Darur Rahman. Beliau jadi imam. Imamnya sholat isya. Kan kalau maghrib mah sunnah kan, kuliah sama kuluh. Betul. Apa iya sholat isya malam Senin kuluhu, malam Selasa kuluhu, malam Rabu kuluhu. Malu Pak Haji Syarudin sama PRW Haji Arman. Betul. Malu sama Pak Haji Amir Effendi. Maka hari Seninnya kuluhu, maka Selasanya tabat. Hari Selasanya tabat, maka hari Rabunya surat At-Takatsur. Betul. Rasa malu kepada manusia. Nah, orang kalau ada ihsan ketika dia sholat, maka selesai dia sholat, maka dia berzikir dulu. Kenapa? Ada Allah. Betul. Kalau dia sudah berzikir, malu sama Allah kalau tidak berdoa. Jadi orang yang ihsan kepada Allah, maka sholatnya alhamdulillah baik. Termasuk apa? Orang kalau sholatnya ihsan, gak mungkin sholat pakai baju atasnya kokoh, bawahnya training. Betul. Mengada orang kondangan, atasnya batik, bawahnya training. Betul. Kenapa? Malu sama tetangga, malu sama orang kalau atasnya batik, bawahnya training. Begitu pula orang kalau ihsan kepada Allah, maka kalau atasnya takwa, maka bawahnya sarung atau celana. Betul.
Nah ini orang namanya ihsan. Mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad, kita adalah orang-orang yang ihsan dalam sholat. Amin Allahumma amin. Awas, kalau sholat jangan bawa kaos partai. Kalau sholat jangan pakai kaos partai. Kalau kita sholat di sungai itu pakai bajunya warnanya putih. Yang namanya perempuan itu kan kerudungnya udah macam-macam, betul? Mukennanya udah macam-macam, bukan putih lagi kan? Ada biru, ada hitam, ada kuning, ada abu-abu. Udah begitu gambarnya bunga-bunga lagi. Betul. Makanya kalau kita sholat itu pandangan wajah kita bukan ke depan. Kalau kita sholat maka mata kita ke tempat sujud. Kalau 17 Agustus mata kita ke depan. Makanya orang upacara HUT RI gak ada yang khusyuk. Betul. Tapi ketika kita sholat jangan ke depan, tapi ke tempat sujud. Kalau kita ke depan gak bakal kita khusyuk. Contoh deh, kita sholat ke depan nih, ada macam saldo musola darur rahmat. Betul. Kalau ibu sedang sholat ke depan, cakep mukanya nih, cakep nih. Betul. Terus jangan lihat ke arah sejadah aja, kita blur kaki orang. Ini kaki orang ini gede amat gitu. Betul. Jadi kalau sholat tempatnya ke depan, ke tempat sujud. Nah kemudian kalau kita sholat itu cara salamnya adalah nih, dadanya tetap ke depan. Dadanya yang menoleh itu cuma leher. Jadi jangan ikut-ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak sah sholatnya. Kenapa? Anggota badannya ada yang tidak menghadap kiblat. Jadi kalau kita sholat yang nengok cuma leher. Assalamualaikum, berhenti, lurusin dulu. Warahmatullah. Assalamualaikum, lurusin dulu, baru warahmatullah. Nah baru tuh. Nah, jadi assalamualaikum, berhenti, lurusin lagi, warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah seperti itu cara mengucapkan salam. Jangan badannya ikut muter. Nah kemudian anggota sujud itu apa aja sih? Kedua telapak tangan, kemudian dua siku ya Pak. Nah kemudian dua ujung kaki, kemudian tambah apa tuh? Jidat, bukan hidung. Jadi kalau hidungnya enggak menyentuh tempat sujud maka sholatnya tetap sah. Tapi kalau hidung yang menyentuh tempat sujud sementara jidatnya enggak nempel ke tempat sujud maka sholatnya tidak. Nah makanya kalau orang sholat pecinya diangkat begitu kan, betul. Terus kalau ada rambut dirapikan, diangkat. Makanya sholat itu pakai pecinya pun dikelakkan supaya jidat ini anggota sujud itu menempel ke tempat sujud. Tapi saya yakin di sini mah udah alhamdulillah karena ngajinya malam Senin datang, kemudian ibu-ibu malam Jumat datang, jadi udah pinter semua. Alhamdulillah. Hadirul hadirat rahimakumullah. Nah dari konteks ini 12 pokok ajaran Islam. Rukun iman saya gak sampaikan, ihsan saya tidak perpanjang. Satu rukun Islam yang saya sampaikan adalah tentang sholat. Betul? Nah kenapa sholat? Bu, kalau ada rumah tetangga sedang terbakar nih, tuh tetangga kita
sedang berada di ruang tamu ayah dan ibunya. Kemudian yang terbakarnya itu adalah bagian dapur. Anaknya sedang tertidur di kamar tidur. Kira-kira anaknya dibangunin nggak? Dibangunin nggak? Dibangunin. Seandainya disusah dibangunin, disiram nggak tuh? Disiram. Seandainya disiram juga nggak bangun, ditarik nggak? Ditarik. Seandainya ditarik nggak bisa, diangkat, dipanggul tuh anak keluar rumah. Kenapa? Karena rumahnya sedang terbakar. Ini api dunia. Api dunia. Sepanas-panas api dunia, warnanya kebiru-biruan. Sementara panasnya api neraka 70 kali panasnya api yang ada di neraka. Jadi kalau kita punya anak, ibu subuh nggak dibangunin, atau ibu merasa udah capek susah dibangunin, artinya apa? Kita mengikhlaskan anak kita dibakar api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, perlu kita ketahui, neraka itu hidup yang tanpa henti-hentinya disiksa. Di neraka itu nanti Allah kasih namanya buah yang dimakan, namanya buah zakum. Apa itu buah zakum? Lelehan logam yang mendidih, yang apabila dimakan maka ususnya akan hancur, perutnya akan hancur. Kemudian nanti dikasih minuman namanya hamim, air yang sangat mendidih, yang apabila diminum maka ususnya akan terbungkus. Ini yang namanya neraka. Dan dalam surat Al-Hajj ayat 47 dijelaskan, satu hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Satu kali tidak sholat, satu hari di neraka. Satu hari di neraka sebanding 1000 tahun di dunia. Kalau 5 kali gak sholat, 5 hari di neraka, maka sebanding 5000 tahun di dunia. Karena itu jangan sampai anak-anak kita tidak mengerjakan sholat. Kenapa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sementara tujuan orang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat, dan terjaga dari api neraka. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Nah, penutup tentang rukun Islam, salat. Nabi bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah as-shalah." Amal manusia yang pertama kali diperiksa pada hari kiamat as-salatu adalah salatnya. Fa in salahat salahat sairu amalihi. Apabila salatnya baik, maka amal-amal yang lain diterima. Wa in fasada sairu amalihi. Apabila dia tidak mengerjakan salat, maka amal-amal yang lain tidak diterima. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nazala 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang turun malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Wa qala, seraya berkata, "Ya Muhammad, la yataqabbalullah." Allah tidak akan menerima amal-amal ibadah min tarikis shalah, orang-orang yang tidak mengerjakan
so mau dia puasa gak sholat, puasanya gak diterima. Wala shadaqatahu, dia sedekah buat acara maulid, kalau dia tidak sholat maka sedekahnya tidak diterima. Kemudian wala amaluhu, dan amal-amal yang lain, dia membaca Al-Quran dan lain-lain sebagainya, maka itu semua tertolak kalau orang itu tidak mengerjakan sholat. Mudah-mudahan anak-anak kita semuanya mengerjakan sholatnya. Sebelum saya tutup, nanti ada dua kesimpulan di akhir yang ingin saya sampaikan. Ini ada anak namanya Najwa Latifah, kelas 6 SD, sudah hafal Quran 5 apa 6 juz gitu. Kalau bapaknya cuma juz 2. Ada Najwa Latifah, ada? Mana anaknya? Mana? Ya nih. Ini kelas 6 SD Pak. Cuma badannya gede banget kayaknya. Sama saya tinggian dia dikit kayaknya. Ya badannya tinggi, makan mulu juga. Dan nenek kultur-kultur terbapak yang lanjutin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bibirril walidain. Assalatu wassalamu ala sayyidil atrafain wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum sa'adu fid darain, amma ba'du. Puji serta syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang memberikan nikmat panjang umur agar kita senantiasa selalu bersyukur, di dunia bahagia dan mendapat nikmat kubur. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam kita sampaikan kepada hamba terbaik sepanjang zaman, Habibana wa Nabiyana wa Rasulana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan, dari zaman naik unta ke zaman naik Avanza, dari zaman nenek-nenek makan getuk sampai zaman nenek-nenek main Facebook. Hadirin yang berbahagia, mari sejenak kita renungkan, hadirkan orang tua kita dalam pikiran kita, seakan-akan saat ini kedua orang tua kita ada di hadapan kita, berbakti muliakan mereka. Dalam Al-Quran, perintah berbakti kepada kedua orang tua diulang berkali-kali. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, surat Al-An'am ayat 151, Al-Quran surat An-Nisa ayat 36, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, dan Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Dalam ilmu bahasa Arab, hal seperti ini adalah bentuk takkid yang artinya penguatan, atau al-mubalaghah yang artinya pengistimewaan. Tentang perintah berbuat baik kepada kedua orang tua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa إلا إياه
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain." Hadirin yang berbahagia, Najwa bantu nih, bilang cakep ya. Jalan-jalan ke Jakarta, jangan lupa membeli jambu. Kalau ingin masuk surga, berbaktilah pada ayah ibu. Dalam Al-Quran dan hadis dijelaskan cara berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, berkata yang baik dan lemah lembut kepada kedua orang tua. Dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uff, janganlah sekali-kali kamu mengatakan kepada keduanya perkataan wala tanharhuma, dan janganlah kamu membentak keduanya. Wa qul lahuma qawlan karima, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang mulia. Yang kedua, mendoakan kedua orang tua. Rabbil firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baik orang tua yang masih hidup, lebih-lebih orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga, berterima kasih kepada kedua orang tua. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran surat Luqman ayat 14, Anishkurli wa liwalidayk. Ini artinya sebagai seorang anak, kita kerjakan yang disenangi orang tua. Salat rajin, ngaji rajin, puasa rajin, belajar rajin, juga menutup aurat. Alhamdulillah. Kita tinggalkan juga yang tidak disenangi orang tua. Bohong jangan, bullying jangan, bolos sekolah jangan, meminum yang memabukkan jangan. Sanggup? Hadirin yang berbahagia, sebagai uraian penutup, hikmah berbakti kepada kedua orang tua. Yang pertama, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan ridha kedua orang tua. Yang kedua, dengan adab maka kita jadi mudah memahami ilmu. Yang ketiga, dipanjangkan umur kita dan ditambah rezeki kita. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barunya dia belon kelas 16-nya. Mudah-mudahan SMP-nya bisa nyata ya. Belum nonton belum. Nomor teleponnya berapa kan ya Pak Ustaz? Oh iya. Nah, sebagai uraian penutup, ini Mushola Darul Rahman dibangun tahun 1993. Nah, penutupnya tentang Mushola Darul Rahman dalam konteks kita memperingati Maulid Nabi besar Muhammad. Ada 3 rumah Allah yang lebih dulu masuk surga. Di antaranya adalah Masjidil Haram di kota Mekah. Kemudian Masjidil Aqsa di Palestina dan Masjid Nabawi di kota Madinah. Ini 3 rumah Allah yang lebih dulu masuk surga. Nanti Mushola Darul Rahman nyusul. Nah, ketika Mushola Darul Rahman masuk surga, maka Mushola Darul Rahman memberikan syafaat, memberikan pertolongan agar barang-barang masuk. Nah, siapa mereka itu? 3 golongan itu. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. 1,
orang yang menginfakkan hartanya untuk membangun mushola Darul Rahman, yang nyumbang semen, betul, yang nyumbang pasir, kemudian yang nyumbang segala macamnya, apalagi yang wakafin tanahnya. Alhamdulillah. Ini yang pertama nih ya. Dan yakin dengan seyakinnya kita pun golongan yang pertama ini termasuk yang ada di dalamnya. Amin. Ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta, bahkan ada yang berjuta-juta. Alhamdulillah. Nah, golongan yang kedua nanti yang dipanggil oleh mushola Darul Rahman di surga, yang mendapat syafaat mushola Darul Rahman adalah orang yang menginfakkan hartanya untuk kegiatan mushola Darul Rahman. Betul? Ini taklim malam Senin bisa berjalan karena adanya sedekah. Malam Jumat berjalan karena adanya sedekah. Kemudian kegiatan yang namanya nuzulul Quran, buka puasa bersama, sahur bersama karena adanya sedekah. Termasuk malam ini Maulid Nabi karena adanya sedekah. Orang yang menginfakkan hartanya untuk kegiatan daripada mushola Darul Rahman adalah golongan yang kedua, nanti yang barang-barang masuk. Nah, mudah-mudahan pun yang kedua kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Ini kipas angin bisa muterkan karena sedekah. Betul. Keran air bisa ada airnya karena sedekah. Lampu nyala, sound system hidup, karpetnya ada bersih karena adanya sedekah. Nah, golongan yang ketiga, orang yang dipanggil mushola Darul Rahman masuk surga adalah orang yang memakmurkan kegiatan mushola Darul Rahman. Yang sholat di mushola Darul Rahman nanti dipanggil itu, PRT Arman masuk sini. Ya, betul. Kemudian yang ngaji malam Senin, yang ngaji malam Jumat bakal dipanggil mushola Darul Rahman. Yang bulan puasa dia takmirkan kegiatan sahur bersama, buka puasa bersama, kemudian nuzul Quran dan lain-lain sebagainya, termasuk sholat 5 waktu di mushola Darul Rahman. Ini orang-orang yang nanti bakal masuk surga dipanggil mushola Darul Rahman. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita golongan yang ada di dalamnya. Amin. Nah, penutup yang terakhir, konteksnya iman, meningkatkan iman. Iman terbagi 3. Berapa, Bu? 3. Pertama, iman yang lemah. Siapa itu iman yang lemah? Yang kedua, iman yang biasa-biasa saja. Yang ketiga, iman yang hebat, iman yang kuat. Siapa iman yang lemah? Siapa iman yang kurang? Subuh jam berapa subuh? Jam 5 kurang 15 menit. Kalau Isya jam 7 lewat 4 maghrib. Kalau maghrib sekitar jam 6. Betul? Nah, apabila ada orang salatnya salat zuhur jam 12 kurang 45, azan zuhur berkumandang di mushola Darul Rahman. Orang itu jam 2 baru sholat zuhur, setengah 3 baru sholat zuhur, subuh setengah 6 baru sholat subuh. Maka ini iman yang lemah, iman yang
kurang. Mudah-mudahan kita bukan orang di dalamnya. Amin. Yang kedua, iman yang biasa-biasa saja. Dulu orang tua kita, Bapak Haji Maman Supriyatman adalah Pak Lurah, betul? Beliau ketika dinas di kelurahan, kalau ada staf-stafnya jam 8 baru nyampe. Kenapa? Itu karyawan yang biasa, itu staf yang biasa. Kenapa? Memang jam 8 masuknya. Nah, artinya apa? Iman yang biasa itu Zuhur jam 12 kurang 4 berkumandang di musola Darul Rahman, Bapak Haji Syahrudin Alam. Maka kita berangkat menuju musola Darul Rahman, melaksanakan sholat berjamaah. Ini iman yang biasa-biasa saja. Lalu bagaimana iman yang kuat, iman yang tinggi, iman yang hebat? Subuh jam 5 kurang 15, maka setengah 5 udah nyampe di musola Darul Rahman. Jam 4 atau jam 4 lewat dia sudah nyampe di musola Darul. Ngapain? Dia baca Al-Quran. Ngapain? Dia baca istighfar. Ngapain? Dia sholat sunnah sebelum sholat sunnah subuh. Ini iman yang hebat, ini iman yang kuat. Nah, mudah-mudahan dengan peringatan Maulid Nabi ini, yang imannya kurang lemah menjadi biasa. Amin. Yang sudah biasa imannya menjadi iman yang kuat. Amin. Allahumma. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kesalahan dari saya pribadi sebagai pantun. Kalau ingat saya ke warung beli ketan, ketan ku dapat dimakan PRW Arman. Peringatan Maulid bukan sekedar peringatan, tapi momentum untuk tingkatkan iman. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.